untuk ini nanti bisa dilanjutkan dulu. Jadi tahap awal kita lihat dari sisi summary-nya ini ya. Judulnya sudah cocok atau belum, daftar abstraknya juga, referensi, poin-poin awal di dalam proses bisnis ini. Kemudian kita lanjut, tambah editornya siapa misalnya? Siapa? Nah ini ya, kemudian menugaskan. Email aktif kan ya? Kami udah menggunakan SMTP Gmail, jadi bisa berjalan. Coba cek email, Pak. Ada nggak, Mas? Ini udah otomatis ini, generate. Tapi kalau mau diedit, bisa, Mbak. Misalnya ada tambah, terima kasih, ini kan bahasa Indonesia. Kita ganti jadi thank you. Gitu. Nah ya, emailnya. Sudah ternotifikasi. Kemudian, berarti ini tugasnya Mas Radinal buat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya di bagian tinjauan. Jadi dari sini yang bisa kita lanjutkan adalah kita cek dulu nih dari sisi artikel ya. Misalkan ini. Nah, ini misalnya bla 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 di sini ya. Hasilnya didapatkan. Nah, kemudian ini nih. Memastikan review sudah blind review ya. Ini beberapa tipsnya nih ada di bagian dari OJS. Iya. Karena kalau di sini nanti pas di download masih ada namanya, kita langsung delegasikan ke reviewer, blind review ya. Ini sudah jadi satu bagian. Betul. Bagian sini unggah versi review yang sudah direvisi, baru diupload lagi. Sebenarnya kan ini mudah saja kalau dari sisi author guideline-nya kita juga jelas penyampaiannya. Tapi kalau belum ada, ya mau nggak mau. Nanti kalau tektokannya cepat, bisa langsung dieksekusi kan. Kalau misalnya lama, ya kita mau nggak mau email-email lagi nih. Biasanya kalau kita lihat memang artikelnya bagus, bisa kita kejar. Kita kasih nomor WA kita supaya lebih intens. Tapi nanti diperiksa nggak tuh Pak, kalau nomor WA gitu Pak? Ya kan itu, oh enggak, nomor WA nggak harus jauh itu. Semuanya kan based on sistem ini. Yang pasti kalau kondisi di sini sudah, oh ini bagus artikelnya, ada kemungkinan bisa cepat ya di dalam melakukan citasi. Terus temuannya juga kategori baru misalnya. Nah, itu yang bisa kita sesuaikan lah ya. Mau kita kasih nomor WA kita atau apa, pokoknya handling dari papernya udah bisa lebih cepat lah prosesnya. Ini nanti dia akan masuk ke bagian sini, versi review. Nah, ntar masuk juga di bagian si penulis. Kalau sudah seperti ini, yang perlu ditambahkan, jadi umpamanya Mas Adreso udah ngirim ya, kemudian kita upload lagi, kemudian baru kita pilih reviewernya siapa. Nanti di sini bagian bidang minat review ini cukup jadi gambaran ya, kompetensi yang bersangkutan itu seperti apa. Yang pasti di bagian reviewer juga harus dijelasin nih minat reviewnya apa aja.
Jadi kita flashback dikit, kita lihat nih siapa-siapa aja kan di sini kan. Eko misalnya, apa udah punya atau belum minat reviewnya di OJS? Kalau sudah, bisa kita lihat lagi, kira-kira masih relevan atau enggak. Kalau misalnya belum sama sekali, ya gitu. Tambahkannya dari manajer di bagian user. Nanti diklik bagian situ ada kolom khusus buat bidang review. Nah, itu ditambahin. Ambil contoh misalnya siapa ya? Ini ya. Nah, ini menugaskan satu. Nah, ini kalau udah kita cek nih. Ini kan ada seleksi from review. Kita cek dulu previewnya. Ini berkaitan sama apa nih? Cyber security atau apa? Ini dia. Kemudian multimedia, intelligence, computation, bisnis. Kalau sudah, kita berikan. Cuma kan nggak mungkin cuma 4 ini ya, 5 ini ya, Mas. Harus bisa kita tambahkan. Atau kategorinya itu kita mau memanfaatkan dari template Word. Nah, template Word-nya bisa kita siapin. Contohnya ini. Misalnya nih ya. Ini. Nah, misalnya kayak gini. Buat template ini. Jadi supaya tidak fokus sama bagian sini doang. Karena idealnya ini bisa kita berikan sebagai salah satu bahan di OJS. Yang ini bisa kita berikan juga. Di-upload sama reviewer. Uploadnya di bagian reviewer nanti. Iya. Ini kan kita menugaskan dulu sama kita siapkan perangkat pendukungnya. Untuk pembelian template-nya itu nanti ini udah ada seleksi from reviewnya ini. Yang pasti nanti dari sisi penugasannya harus kita lihat lagi nih kira-kira relevan apa enggak sama reviewer tersebut. Ini bagian. Jadi kan di sini ada keterangan memastikan review anonim ya kan. Ini harus dipelajari sampai tahap ini sudah clear. Tidak ada yang dilakukan bertentangan sama anonimnya. Jadi kalau ada namanya ya kita hapus dulu, baru kita upload dulu. Atau ada dengan beberapa trik yang ada di masing-masing operating systemnya kan, itu yang bisa kita sesuaikan. Kemudian di sini nih seleksi from review. Ya semuanya ada di sini nih Mas, di bagian pengguna. Di sini di manajer. Nah ini from review. Nah, ini dia form review yang harus kita siapin. Ini buat form review, ya kita tinggal tambahkan aja. Judulnya apa misalnya. Cuma kan nggak semuanya bisa kita pegang. Kita butuh juga form yang lebih fleksibel gitu, yang lebih umum. Bisa kita gunakan paper evaluation. Title-nya apa, nggak usah ada keterangan kan, reviewernya siapa, editornya siapa gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman ya? Kemana? Di mana? Barisan ini. Saya biasa gini dong. Oh, sebentar. Yang mana? Ini udah ada ini. Informatif udah ada ini. Ya, ntar tinggal minta akunnya aja. Nah, kemudian kan ini sudah beres ya. Baru kita arahkan ke Mas Wayan. Cek emailnya, Mas. Masuk nggak? Yang Rangga. Masuk. Siap. Semuanya udah sistem udah. Iya. Boleh ditambahin aja dari perannya yang di user. Bisa. Itu yang lebih fleksibel nanti. Lalu saya coba login sebagai Mas Wayan. Ini berarti panggilannya Mas Rangga ya? Beda ntar dua-duanya Pak Wayan nomor. Nah, kondisinya reviewer nanti akan seperti ini kan. Naskah untuk direview, jadwal review. Dia dikasih tahu nih, kapan permintaannya, jatuh temponya kapan. Kemudian, yang perlu dilakukan sama reviewer pertama adalah ini, lihat metadata. Tapi yang diberikan tidak ada yang berkaitan sama penulis ya. Misalnya identitas penulis, email itu akan disamarkan semuanya. Kalau sudah, haknya Mas nih, menerima atau tidak. Bisa akan, bisa tidak. Sebelumnya mungkin mau konfirmasi dulu ke Mas Adrizo tinggal ke sini. Atau ke Mas Radinal ya, sebagai editornya. Saya sedang hektik nih. Saya belum bisa. Mohon maaf, bisa digantikan yang lain. Dibales lah sama Mas Radinal. Nggak bisa. Cuma Bapak satu orang terpilih. Nggak bisa dipetak-atik. Gitu. By email. Kecuali kalau kenal, WA aja. Atau di sini kalau mau lebih intens, biasanya udah langsung, Pak, tolong WA saya sendiri. Itu lebih cepat. Ini kan dia juga nanti ada reportnya kan ke ininya, ke emailnya gitu. Idealnya reviewer sama review berarti reviewer tergantung sih. Banyak amat. Bahannya ini pertanyaannya dia ambang batas. 40. Senamika kan, kalau ini kan jurnal ilmiah. Kalau Senamika kan Temnas, iya. Ya sebaiknya sih kalau jurnal ilmiah tidak sedominan itu. Paling enggak kan proses penerbitan tiap naskah juga minimal 15, 20. Karena kayak saya ngumpulin 5 orang, kita ngomongin 5 orang, tapi bapak ini saya kok sama 5 orang, kalau dengan kita kan jadi bapak itu paling artikel ini penerimaan nggak banyak. Nggak banyak paling ini. Nah, ini kan juga mungkin promosinya nanti perlu ditingkatkan Mas Adri itu. Jadinya biar lebih luas lagi capaian diversitas penulisnya. Nah, ini
Kalau udah kondisi seperti ini, oke deh, si Mas Wayan menyetujui misalnya. Berarti kita klik yang ini, Mas. Tapi jangan lupa tetap kita komunikasi ke editor terpilihnya. Saya bisa dan sedia, ini udah generate ya, jadinya. Nah, kalau sudah kategori responnya diterima, punya hak untuk melihat setiap komponen yang ada di dalam artikel tersebut. Ini manuskrip, file tambahan kalau nggak ada, komunikasikan aja nih. Komunikasikan via ini. Saya udah nerima, tapi file tambahannya belum dikirim. Tolong komunikasi ke penulis. Mas Radinal nanti yang komunikasi ke penulis. Itu tadi, misalnya copyright transfer form, atau kasihan naskah, termitin, bisa juga. Iya. Bagian-bagian itu ya tergantung ya, mau digunakan atau enggak di dalam informatika. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas dari sisi penerimaan naskah ini bagi reviewer, komunikasi via ini. Jadi nanti di bagian history dari artikel ini itu akan banyak tuh respon-respon atau korespondensi yang dilakukan. Boleh, nggak masalah. Cuma file tambahan ini mungkin ya ada yang berkaitan sama lampiran-lampiran tertentu yang mungkinnya nanti perlu juga buat pertimbangan yang bersangkutan untuk menentukan reviewnya. Ya mungkin bisa begitu. Betul. Itu kan dasar buat penguatan kan. Sampai satu waktu ini udah oke, ini bisa diunduh kan. Cuma diperjelas lagi ya, file unduhnya itu yang sudah direvisi tadi, yang anonymous. Jadi ini tinggal disesuaikan aja. Kemudian kalau sudah ada, ini proses reviewnya. Ini catatan. Tapi ini kategorinya final ya, yang di sini nih. Jadi kayak pengantar menggunakan via email di sini. Kalau komunikasi sih, saya biasanya di sini aja, ke editornya. Lalu sebagai tambahan, Anda dapat mengunggah file. Nah, inilah di sini yang diupload. Iya, betul. Sampai satu waktu sudah beres. Saya coba upload aja ya biar lebih jelas. Ini kan dia jadi tambahan ya. Kemudian tinggal kita lanjutkan nih rekomendasinya. Bisa revisi, bisa terima. Usahakan sih tidak serta-merta langsung terima. Kan janggal ya kalau langsung diterima. Untuk tahap awal, oke deh lihat komentar. Misalnya komentarnya banyak, nggak bisa tersampaikan di dalam file yang diupload. Ada tuh yang detail banget ya reviewernya. Nah, umumnya kan ini revisi dibutuhkan. Kemudian serahkan kepadanya. Ini biasanya ke editor in chief. Misalnya Andrezu ya. Nah, dia beres nih. Responnya udah, review dikumpulkannya udah, jatuh tempo sebenarnya masih lama. Gitu. Oke, nah ini yang serangga ya, berarti udah clear ya. Ada pertanyaan nggak di reviewer? Ada. Oh ya, sebenarnya. Masuk di dalam
Sebenarnya kalau konteksnya itu editor sama reviewer, itu kan tupoksinya sebenarnya udah kelihatan ya batasnya kan. Cuma terkadang ada kondisi reviewernya itu oke pertama, reviewer yang kedua nggak oke, masuklah editor kan, kita berikan sebatas rekomendasi aja, kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, dari editor in chief yang menugaskan editor mana yang memang bisa masuk untuk memberikan rekomendasi tersebut. Yang penting ya tidak kategorinya itu konflik of interest, objektif, itu udah dijaga penuh. Kalau bisa ya tidak tahu juga antara siapa penulis sama si editornya. Kalau misalkan kita sebagai editor bisa mungkin kan, bisa kondisi seperti tadi. Yang penting skemanya juga perlu diperhatikan, tidak serta-merta semuanya langsung diplot terus ketahuan oh ini atas nama Adrezo untuk editornya, itu perlu dijaga karena setiap set kesini pun ada keterangan review anonim, ya kan? Satu lagi ada juga keterangan pas tadi kita set dari sisi reviewer, reviewnya anonim, caranya seperti apa? Itu kan memang udah satu ini ya, satu arahan untuk menggunakan cara seperti itu. Nah, ya. Penulisnya itu atau mungkin dari dokumennya? Oh. Tergantung apa aja tuh. Dan udah di kasusnya reviewnya atau mungkin oh ya tergantung menyikapinya gimana editor. Kalau lama kita reject aja, nggak usah terpaku sama satu naskah itu ya. Jadi kita langsung sesuaikan aja, oh ini kurang responsif misalnya. Terus maksudnya gini kalau bisa reviewnya langsung bisa ya, reviewnya apa namanya langsung jadi reviewnya tanpa pengambahan. Benar, bisa aja. Cuma itu kembali lagi hasil komunikasi. Kalau misalnya reviewernya saklek ya, minta untuk harus ada data tambahannya untuk bahan dia merekomendasikan, ya kita coba fasilitasi dulu. Kalau reviewernya ketika dikomunikasikan hasil dari penulisnya seperti itu, ya disampaikan aja dulu gimana respon dari reviewernya. Untuk sistemnya tadi ada, tapi kalau untuk yang tadi ya, yang file tambahan itu masuknya di bagian tadi tuh, yang masuk si in editing atau summary ya, summary kayaknya. Coba di sini. Ini ya, summary nih mas. Nih, kita tinggal di upload. Nah kalau si penulis nanti ada tuh di bagiannya, di bagian ringkasan juga kayaknya. Jadi bisa di sini nih sebenarnya nih. Nih, tambah file tambahan. Kalau mentok kirim by email atau WA, nanti editor yang menambahkan. Jadi memang peran editor cukup sentral menjaga. Kalau tadi komisi A, B, narasi memberikan kata tadi kata Bapak dihapus. Jadi tambahkan lain. Itu misalnya bedanya nanti ngaruh nggak di story? Pasti. Harusnya apa nih ini berarti nanti mempengaruhi representasi dulu lagi. Ya proaktif aja kita ya. Melihat sejauh mana. Makanya kalau kadang saya ya setelah kegiatan mah ceknya jurnal.
Cek dulu ini gimana perkembangannya. Karena kalau enggak, paling enggak kita delegasiin kan. Jadi kita lagi ada active. Kita delegasikan ke lain. Kalau dipegang, pastikan ini. Karena kalau enggak, itu tadi, bablas. Efeknya apa? Biasanya malah telat. Nah, kalau udah terbit telat, ya branding dari jurnal kita juga pasti akan. Tadi kan udah ya Pak ya sampai situ. Nah tugas silahkan editor layout di saat yang bersamaan ada session lagi. Ini season lagi. Oh. Ini yang reviewer aman ya? Mas Rangga aman ya? Ini, wah buat dek. Ini ya Iwayan. Oke, ini kalau sudah revisi dibutuhkan, kita tinggal dari sisi kebutuhannya. Idealnya sih memang ada 2 reviewer kan. Nah itu aja yang perlu kita samakan persepsi nih. Samakan persepsi dulu. Jadi ini pilih reviewer, ntar ada review lagi. 2. Cuma 3 kondisional tadi ya. Kadang sih 1 ya buat sebatas kebutuhan peer review-nya ya. Tapi belum ideal. Mangga Ibu. Siap. Kemudian tinggal di sini nih diketahui. Ini harus tuntas ya sampai tahap ini. Ini di salah satu penilaian akreditasi ini dilihat. Sampai benar-benar sudah ada respon dari editor ke reviewer. Jadi di sini diketahuinya juga sudah ada recordnya. Nah, jangan lupa klik ini supaya nanti si penulis tahu apa yang diupload sama reviewer. Kemudian diklik rekam. Nah, sampai tahap ini, berarti kan tinggal kita lanjutin nih keputusannya dengan estimasi reviewer kedua sudah dipilih ya, dan sudah memberikan rekomendasi yang hampir sama kan. Bisa tinggal kita lanjutkan, dibutuhkan revisi aja dulu. Klik. Nah, jangan lupa kasih respon lagi via ini. Kirim salinan, klik. Import. Nanti ada tuh file-file yang nanti berkaitan sama catatan-catatan yang tadinya masuk di bagian catatan review. Ntar dia ke-record ke sini semua. Kalau kita centang ini, sama kita klik yang ini. Iya. OJS. Atau mau tambah sisi langsung boleh ditambah sisi. Atau mau nambah berapa orang, tambah sisi situ. Atau mau semuanya nih penulisnya. Kalau cuma 1, terus harusnya ada beberapa, tambah situ. Baru kirim. Ini udah jelas, sudah tuntas ini pengirimannya, tinggal dari sisi penulis. Coba dicek Mas Adrezo, sudah sampai tahap ini atau belum? Nah ini sudah ada. Langsung masuk situ ya. View dibutuhkan. Ada file dari reviewer? Nah, keterangannya reviewer A. Reviewer A kan bukan namanya. Jadi secara sistem, kalau kita udah save reviewer A, nama dari Mas Rangga ada. Itu yang harus dipegang.
Withdraw-nya, bentar. Withdraw itu dari sisi ini, Mas. Berarti narik kan ya? Oh, dari sisi penulis. Bentar. Dari sisi penulis berarti ya. Namanya Muhammad kan ya depannya, Mas? Coba 2 ya. Kalau dari sisi withdraw sini, kayaknya paling email ya, Mas. Terus dari sisi mereka yang editor yang nanti kategorinya masuk di arsip. Paling enggak jam 12 cukup. Kalau orang Evika mah saya yakin bisa, Bu. Kalau visip lama. Nanti kita perlu lakukan perbaikan dari sisi tembok. Visip lama banget visip. Oh, enggak boleh. Oh, pastinya ini aja. Dari sisi ringkasan nih. Iya. Oh, nggak ada nih. Penolakan. Langsung. Di apa nih? Kirain saya mau sampai sore. Paling fokusnya ini sama isi di sini nih, Bu. Nanti kalau nggak bikin series aja gampang lah. Sekarang minggu depan. Iya, Ya, ini yang tinjauan. Nah, sekarang respon. Tunggu, Mas. Diupload. Jadi nanti simsalabim nih. Ini kan tidak ada, jadi ada. Mau nggak, Ibu? Tenang aja, Bu. Wah, itu mah nggak bisa diganggu gugat, Bu. Kalau nggak seimbang dah. Iya, tinjauan. Ini bahasanya soal bahasa Indonesia ya, jadi saya juga kagok. Sini set sini nih harusnya. Ini juga perlu dihapus ini, supported by. Nggak usah. Karena udah ada penerbit kan. Penerbitnya udah jelas. Oke, supported. Doi ada di current issue. Crossref-nya udah ada sih, Bu, sebenarnya. Iya, bisa masuk situ ya. Ada di bagian current issue-nya nih. Udah. Nah, hilang ya. Tadinya tidak ada menjadi ada nih. Nah, kemudian di bagian sini nih. Kira-kira Mas Radinal tuh ngelihatnya gimana ini? Dari hasil yang dikirimkan sama penulis. Tiba-tiba yang diupload salah. Ya kan? Kita bikin lagi. Tentuin lagi. Dibutuhkan revisi lagi. Bang, butuhin revisi lagi, Bang. Kalau dia buatnya, saya tulis siapa nih? Si Mbak ini polos sekali. Nah, ini dibutuhkan revisi. Saya klik. Ini akan record semua nih, Mas. Dibutuhkan sampai satu waktu misalnya, wah ini udah nggak bener nih.
kok nggak ngikutin banget, tolak aja. Atau dia harus review penyerahan kembali, jadi harus sampai tulang, nggak usah review di sini, orangnya nggak dong gitu. Nah, itu kan repot. Waduh, ini kok masih begini aja hasilnya. Jebret, udah dikasih arahan, udah dikasih catatan, tapi belum begitu inline ya sama keputusan. Nah, jadinya ya dari sisi. Jadi setiap ada rekam putusan ini akan muncul terus. Oke. Nah, kemudian bisa dilanjutin coba Mas. Upload lagi Mas. Yang mana Bu? Betul. Ya, ini Bu bisa dilihat ada tulisannya RF. RV nih. RV itu kategorinya ya ini dari si review ini. Nah, ini kemudian yang penulis ini yang dikirim sama penulis. Hasil reviewnya. Coba lagi Mas Adrizul, satu lagi Mas. Nah, ada lagi kan? Nah, kalau kita bicara Scopus, ini akan banyak nih biasanya nih tektokannya. Nah, Bu Erli kan udah pernah Bu ya? Nah, itu tektokannya akan banyak. Bisa berminggu-minggu. Jadi ini 1, 2, 3, 4 numpuk nih. Tektokannya pokoknya dominan nanti di sini. Cuma ya ini harus ada ketegasan ya dari editor. Ini kan hanya melakukan bentuk rekomendasi saja kalau Mas Rangga ini. Nah, kalau oke, atau wah, ini enggak perlu saya kasih stimulus misalnya. Nah, upload di sini Mas. Open, unggah. Nah, kasih saran. Mohon pelajari apa? Mangga Ibu, pelajari apa yang ada di kolom editor. Nah, misalnya gitu. Kirim. Ada bentuk rekamannya ntar. Diupload lah lagi sama si reviewer, sama si penulis. Nanti ada 3. Yang perlu dilihat, di sini kan ada ya, 1, 2, ini bentuk transaksinya. Transaksi keberapa. Jadi, secara sistem itu sudah tersedia di sini. Nah, ini juga kelihatan kan 14867, 14866, 14868. Ini bentuk transaksi yang kita lihat nih. Sampai terakhir 69 gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau mau lihat ID dari reviewnya atau ID dari artikel ini di sini 5326. Ini artikel. Kalau reviewnya yang ini. Jadi udah ada ID-ID sendiri lah yang sudah disiapkan. Sampai satu waktu oke, lanjutkan terima langganan, rekam keputusan, oke. Lanjutkan di sini email. Oke, misalnya. Lalu kita pilih supaya masuk ke copy editing. Artikel mana yang sudah relevan? Pilih ya Pak. Ya, klik ini, kirim. Nanti akan masuk ke sini dia. Kemudian dilanjutkan nih. Sekarang penugasan copy editornya siapa Mas? Sudah, siapa ini? Nah, berarti di sini diedit dulu bisa nggak? Bisa dibantu di bagian sini. Di manajer jurnal. Terus di sini Mas, copy editor.
proofread sama editor layout. Iya. Ini tinggal daftarkan pengguna yang sudah ada. Nah, di add dah. Misalnya Mas Radinal. Oh, siap. Aman lah. Supported. Nggak perlu lah. Yap. Gimana? Gimana tuh? Ya. Yang mana ya? Saya lupa. Oh, custom block. Ini ya, diklik ya. Oh iya, siap. Di sini bisa kita bahas. Iya. Kita lakukan monet dari Juli kalau misalnya. Sekarang belum ditambah-tambahin. Ya. Sudah, Mas? Oke, siap. Nugasan copy editor. Ini siapa? Copy editornya. Oke, Mas Radina lagi ya. Coba ya. Ini saya. Sebenarnya sih cari yang lain. Monggo Mas, dicek Mas. Makan Mbak, makan yang banyak. Ada? Oke. Nah, dilanjutkan. Kan ada
petunjuknya kan. Ikuti petunjuknya, Mas. Selain copy editing. Ini ada. Berapa? Oh. Pop-up-nya yang muncul. Oh, iya. Oh. Keringan nge-spam nih ya. Udah diklik kan? Sedang berlangsung, berubah harus ya. Nah, ini kan udah. Jadi sedang berlangsung ya. Coba lengkapi, Mas. Ya. Jadi, kondisi seperti ini kan ini udah dikirim ya. Sama penulis, sama editor. Ya kan? Nah, yang dilakukan copy editor, ngecek lagi. Instruksinya dari sini. Gitu. Ya, seakan-akan udah proses, sudah beres, upload lagi. Enggak. Udah. Belum tuntas. Udah kirim belum? Ikuti instruksi yang ada di Udah. Nah, lengkap kan? Kalau udah lengkap, berarti di sini saya ucapkan terima kasih di sini. Oke, nah ini kan dari copy editor. Berarti nanti Mas Adrezo nih yang lanjutin. Ya, cuma filenya udah dikirim belum? Belum upload ya tadi ya? Attach belum? Iya. Udah enggak? Nah, coba lihat dulu. Radinal ya. Iya. Gitu berarti. Ini kan ini udah belum ya? Belum ke-upload kayaknya, Mas. Nah, ini ke-skip dikit nih. Nggak bisa karena udah dilengkapi. Jadi ini ke-skip. Harusnya ini di-upload, unggah, sampai ada satu tahap di sini nih. Ini lengkap. Contoh ya. Solusinya ya dilihatin aja dulu. Nggak bisa kalau udah sampai tahap situ ya.
Jadi copy editor harus berhati-hati. Nah, ini kan ketika sudah komplit, dia udah kirim nih author copy editnya. Jadi ini adalah hasil dari sini, si copy editor yang melakukan. Gitu. Berarti nah, ini kan di pengeditan ya. Oke. Kalau enggak, ya filenya diberikan ke editor. Upload di sini, Mas. Misal ya. Masuk ke langkah 2. Jadi backupnya dari editor. Ya. Tapi bukan peran sebagai copy editor ya. Jadi editor. Kondisi seperti ini dilanjutkan. Kirim ke penulis. Nah, dicek Mas Adrezo. Betul. Monggo bagi penulis. Mana? Maksudnya? Yang ini? Iya, ini copy editor. Masih nanti nulis. Coba cek. Udah ada. Nah, ikutin tunjuk. Tapi Bapak kan kalau editor Gantung. Scopus saja ada yang gratis. Ada. fokus yang gratis sebenarnya. Apanya? Yang tadi Bapak bilang fokus tapi gratis gitu. Banyak. Iya. Udah. Oke. Nah, ini kan sedang berlangsung, tapi belum tuntas, Mas. Iya. Udah. Oke kan? Ini dari saya kan tadi ya. Yang diupload ini ya, Mas? Ya, ini. Berarti tadi kan satu bahan ya yang sudah dikirimkan. Ada updating dari penulis. Uploadnya di sini. Kita download bisa di sini. Yang mana? Enggak, itu kan dari penulis. Dari Mas Adrezo tadi udah simulasi dia. Selesai. Nah, ini yang copy edit terakhir nih. Ambil dari yang sini, kita cek lagi. Final enggak? Vote lagi. Yang mana? Copy editor ini? Iya. Full ya? Jadi ini tiga-tiganya harus. Cek lagi, Mas. Iya. Baiknya diisi.
Cukup. Ntar kita bandingkan aja. Kalau udah dilengkapi ya, lengkapi itu. Ya, udah? Siap. Lagi nggak ya? Upload lagi aja. Ya, mana? Email. Makasih Pak. Yang mana? Yang mana? Coba saya cek ya. Udah nih? Ya, klik. Oh, di Bapak di tiga, di sini dua. Iya. Karena kan penulis. Ada siapa? Ditujukannya apa itu? Kalau default-nya? Kosongnya apa? Ada sisinya. Sisinya ada siapa? Kayak editor. Ah, Padahal fotonya ada. kepadanya bisa ke ada dulu. Siap. Ya. Dah, nah tuntas ya nih. Tapi idealnya kan nggak gini ya, nggak dalam 1 hari. Ini kan beres semua nih 2 jam. Nah ini diketahui lagi. Bapak sebagai penulis. Iya. Oke, ini udah. Berarti tinggal dari sisi kita nih. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita mau mengkategorikan impress dari terbitan, boleh. Kita jadwalkan ke penerbitan yang mana. Kan banyak ya, artikelnya udah siap, biar nggak kita gerecokan di awal, di akhir, udah aja kita upload dari awal. Kita tentukan di sini. Tapi kategorinya jangan sudah production, tapi sudah impress, masih impress lah tahapnya. Baru tinggal dilanjutkan yang bagian sini nih. Biasanya sih kalau saya ini dulu, proofread dulu nih. Karena ini kan nanti udah tahap final ya. Galai ini kan PDF. Nah sekarang proofreadnya siapa nih yang ditugasin? Mbak Neni, monggo. Saya lakukan permintaan dulu. Nah, yang permintaan pertama ke Mas Adrazo ya. Ikuti petunjuk di sini ya, Mas. Monggo, Mas. Cek. Kalau udah ada, dilanjutkan sama petugasnya. Dilanjutkan itu. Udah? Iya. Iya. Betul. Metadatanya juga dilihat. Terutama kan yang berkaitan sama abstrak. Betul. Betul. Proofread ini.
Dah. Nah, udah ya. Saya ketahui dulu. Tinggal Mbak Neni nih. Saya udah masuk, udah terima emailnya Pak. Oh, cepet amat. Tapi Ini belum saya kirim. saya belum selesai penulis. Tadi dulu belum, ya itu penulis kan? Kan Mbak proofreading dari sisi editor. Ya, ke sisi mungkin ya Mbak ya. Nah, dicek Mbak. Udah. Ini ada instruksinya ya. Tuh. Proofing. Nah, Selain dari bukti-bukti yang telah dilakukan boleh nggak Pak? boleh. Itu kalau udah saya suruh Dilanjutkan aja ikuti petunjuk. dilakukan habis itu bagian untuk menulis memasukkan tujuan kita lakukan jika seperti format penulisan konteks koreksi proses Udah nggak usah serius-serius Mbak. Simulasi aja ini. Ya. Mungkin kan nih. Iya. Cek. Nah, udah ya. Nih, Anda ini udah melakukan. Kirim. Gimana? Ini? Iya, Mas Radinal, editor. Yang mana? Ini? Ini dari sini nanti. Ya. Nah, sekarang tugas terakhir nih, editor layout. Mas Triando ya. Tunggu. Dicek emailnya Mas. Sama di OJS-nya. Nah, bagi-bagi. Siap. Nah, diikuti petunjuknya, Mas. nanti sebagai editor tugasnya dari Bapak yang sekarang. Udah ganti lagi berarti belajar lagi gitu ya Pak. Kalau ganti Yap. Udah, Mas?
Iya. Oke, sudah. Nah, ini kan udah ya. Jadi ini kan diketahuinya sudah. Terus ini kan tinggal dilanjutin yang proofread. Cek lagi Mas Riando. Udah aman ya? Oke. Nah, ini kan tahap terakhir nih. Oh, azan. Nah, ini udah semua kan? Sudah semua, tinggal dari sisi Mas Radinal nih. Galei. Klik ini. Choose file. Pilih PDF. Nah, coba Mas. Tapi sebagai editor ya? Nomor halaman? Iya, pasti. Ini kan di luar konteks proses layoutnya. Ini kan di OJS saja. Galenya udah? Iya. Iya. PDF. Iya. Pokoknya kalau Galei itu finalnya deh. Iya. Kalau Word ya nanti hasilnya juga akan Word. Kalau Word ya bisa disalahgunakan kan. Ambil mana? Oh, itu PDF. Tulis aja PDF. Boleh, tergantung sih, tapi minimal PDF. Udah final. Kalau impress, jangan masukin Galei. Udah, bentar, belum refresh. Udah ya. Tinggal file tambahannya nih. Tahap berikutnya kan tinggal ini, penugasan. Misalnya kita masukin ke Desember. Nanti dia akan masuk di sini. Di terkini. Ini dia. Ya. Menarik. Kalau nggak jadi di bagian editing. Ya, di bagian sini Mas, terbitan terbaru. Sini, ini dicentang aja. Ini kita hapus, simpan. Gitu. Udah. Ya. Iya. Sama di sini juga. Iya, yang penting kan plottingnya itu kita udah ketahui kan. Tinggal dari sisi artikelnya doang. Berarti kita centang ini aja. Kita klik simpan. Perbanyak nih kan. Kalau kita klik terbitan dia banyak nih. Agustus, April. Nah, ini dia.
Ini data terbitan, deskripsinya saran saya sih ditambah. Rekapitulasinya, penulis dari dalam negeri berapa. Biasanya kayak gitu. Nah, ntar dia muncul nih di bagian arsip. Bagian ini. Nah, kayak gini. Ini deskripsi. Jadi supaya bisa melengkapi, supaya lebih informatif di data terbitan. Begitu. Di deskripsi itu perlu dicantumkan perkembangan Clue boleh di sini. apa Ya kategori opsional. Jadi di cover depannya ada nama-namanya kan maksudnya. Iya. Yep. Enggak. Hapus plotting dia di dalam penerbitannya. Kalau penghapusan itu adanya di buat terbitan dulu. Oh, sama aja di bagian editing tadi. Di bagian editing tadi, Bu. ya perkembangan. Misalnya ya. Ganti aja sini. Belum mana? Oh, di bagian sini. Di editor. Terbitan baru. Iya. Belas 4. Ini generate ya. Kalau udah di awalnya udah ada, yang ini secara otomatis nambahin 4 ya. Ya. Ganti aja langsung. Bisa. Enggak. Dia tetap bisa. Hanya dia nge-generate karena ini udah centang. Selebihnya ya tinggal disesuaikan. Ada pertanyaan? Aman ya. Ini saya nggak lanjutin karena udah masuk ke ini ya. Ke tahap tadi sudah ada terbitan. Jadi untuk yang ini kan terakhir warnanya ini ya. Beda dong sama yang bawah tuh. Ada record semua. Copy editnya ada, layoutnya ada, proofreadnya ada. Kalaupun kita trace, ya ini udah lebih siap kan untuk proses penerbitan. Nah, gimana? Paper ini di bagian ringkasan setidaknya. Iya. Dan dia masukin ke sini. Nah, semuanya terikat ke sini nih. Nah, kelihatan ya? Lebih manis ya? Nah, ini yang no reply dari yang di entry nih. Dari yang saya berikan. Kalau ini komunikasi dua arahnya nih. Ya, masing-masing. Kelihatan ya? Mbak Neni ada. Ini full ini. Ya kan? Ini Mas Rangga ada tetap. Siap. Ini kalau bisa jangan pakai high state nih Mas. Pakai state counter. Terus di bagian sini ya belum ya? Nah, kalau bagian sini adanya di manajer jurnal.
Yang perlu kita pastikan ada dua. Yang pertama dari sisi rumahnya dulu kan. Kalau rumah ini ada di bagian sini Mas. Ada di blok. Nah, ini kan yang edit ya. Ini indeks. Nah, ini kan sama ya. Story ini. Mas tinggal nambahin aja nih. Ini kan tinggal drag. Ini pakai tag HTML. Atau ya ditambahin di sini, sisipin. Nah, untuk menambahkan kolomnya ada di sini. Di namanya static. Ada ya? Oh, ini statis. Yang ini Mas, generic. Nah, ini dia, tambahan. Ya kan udah ada indexing page. Kita bisa lihat ya. Nah, ini kan dia bikin page sendiri. Berarti Mas Rangga tinggal tambahkan di sini. Nanti kalau pet ini adalah pemanggilan di browser. Paham ya? Nah, dari sini tinggal iya, ini jalan, ini kan pet tadi. Ini judulnya apa? Ini kontennya. Di save, disisipkanlah di bagian blok tadi. Indeks. Misalnya di sini nih. Saya insert. Save. Kita tes ya. Copyright transfer form. Nah, gitu aja caranya. Tinggal disesuaikan. Fokus dan scope apa, ethical clearance apa, author guideline apa. Aman ya? Sip. Ada lagi? Cukup ya. Yang penting dari sisi dasarnya, proses bisnis, manajemen penerbitan, itu sih tinggal dicoba terus aja. Nanti juga memahami. Intinya kan tadi dua tuh. Pertama ada respon, kemudian ada tuntas ya dari sisi delegasi itu sendiri. Nah, itu yang nantinya bisa disesuaikan. Oke, mungkin ada lagi dari Mas Adrezo? Kalau enggak, ya bisa kita tutup ya. Monggo, mungkin bisa tutup, Mas.